baik? Alhamdulillah, baik juga Bu Linda. Sebelum saya melakukan coaching hari ini, sebagai awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang hari ini coaching dan coach akan saya amati, lalu menilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Selanjutnya, bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach, lalu bagaimana juga coach memberi respon dan menanggapi dari coach. Kemudian tidak lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya 1. Kemitraan, 2. Proses kreatif, dan 3. Memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang akan nanti Bu Linda kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengar aktif, kemudian yaitu yang terakhir yaitu memberi pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah. Dari ketiga kompetensi tadi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik yang nanti akan Bu Linda kembangkan? Saya akan mengambil yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baiklah. Jadi begini Bu Linda, yang ingin diobservasi Bu Linda tadi kan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot ya. Dari ketiga kompetensi itu, kira-kira indikator apa yang ingin Bu Linda capai? Indikator yang ingin saya capai, saya ingin membantu coach dalam kegiatan ini untuk menemukan solusi dari permasalahan serta membantu meringankan masalah yang dihadapi coach, sehingga sebentar Bu, sehingga coach akan menemukan langkah-langkah penyelesaian dalam permasalahan tersebut. Oke, baiklah. Begini Bu Linda, untuk percakapan pra-observasi hari ini cukup sekian ya. Nanti silahkan Ibu lakukan coaching bersama coach ya Bu ya. Nanti waktu saya berikan kepada Ibu dan coaching gitu ya. Ya, terima kasih Bu Eni. Sama-sama. Bu Linda, Waalaikumsalam Bu Wahyu. bagaimana kabarnya Bu Linda? Alhamdulillah sehat, baik. Ya. Bagaimana kabar Bu Wahyu? Alhamdulillah baik juga Bu Linda. Bu Linda, boleh tidak saya sharing sebentar, mungkin kira-kira 10-15 menit Bu Linda? Boleh sekali, silakan Bu Wahyu. Ada masalah apa nggih Bu Wahyu? Jadi gini Bu Linda, akhir-akhir ini anak-anak di kelas saya itu kurang antusias dalam pembelajaran Bu Linda. Jadi seperti itu. Kira-kira kenapa nggih? Apakah Bu Wahyu sudah tahu kira-kira sebab anak-anak tidak antusias di kelas pembelajaran Bu Wahyu itu bagaimana? Kalau saya ingat-ingat kembali ya Bu Linda, kemungkinan mungkin karena pembelajaran di kelas itu mungkin monoton Bu Linda, jadi anak-anak itu kurang antusias, kurang tertarik dengan kegiatan pembelajaran yang saya sampaikan. Kalau boleh tahu pembelajaran apa yang diberikan Bu Wahyu kepada anak-anak pada waktu itu? Saya memberikan pembelajaran kegiatan melipat baju Bu Linda. Melipat baju, oh ya. Kalau boleh tahu pada waktu kegiatan melipat itu apa yang digunakan Bu Wahyu untuk melakukan kegiatan melipat tersebut? Saya menggunakan, maksud Ibu metode dari Iya, modelnya ya? Oh iya Bu, saya waktu itu menggunakan metode demonstrasi dengan memberikan contoh kepada anak dan menggunakan media kertas lipat Bu Linda. Tapi
Tapi dari kegiatan tersebut pastinya ada salah satu atau beberapa anak yang tentunya antusias mengikuti kegiatan tersebut kan Bu Wahyu? Iya Bu Winda, tapi masalahnya di sini yang antusias itu dan berhasil itu kurang dari 50% dari jumlah murid yang ada di kelas saya Bu Winda. Seperti itu. Jadi tujuan Bu Wahyu berdiskusi dengan saya pada hari ini apa Bu Wahyu? Saya menginginkan solusi Bu Winda supaya anak-anak didik saya di kelas itu antusias dalam kegiatan melipat sehingga nantinya kegiatan melipat itu berhasil dengan tuntas. Seperti itu. Jadi Bu Wahyu menginginkan dari diskusi kita mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bu Wahyu hadapi tentang kegiatan melipat tersebut. Betul itu. Jadi apakah Bu Wahyu sudah mempunyai rencana untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya saya mungkin jika masalahnya itu tentang metode saya yang monoton, mungkin saya akan merubah metode belajar saya Bu. Mungkin karena dengan demonstrasi terlalu monoton hanya memberikan contoh itu, mungkin saya bisa menggunakan sumber belajar yang lebih menarik seperti lewat video tutorial di YouTube. Jadi nanti anak-anak saya akan ajak untuk melihat video tutorial di YouTube Bu. Mungkin setelah itu nanti sesudah melihat video tutorial di YouTube langkah demi langkah saya akan mencontohnya lipatan demi lipatan seperti itu Bu. Ya, bagus sekali. Selain Bu Wahyu juga menggunakan metode lain, Bu Wahyu juga menggunakan teknologi Bu Wahyu. Iya. Jadi anak tidak bosan ketika mengikuti pembelajaran Bu Wahyu. Nah, setelah Bu Wahyu akan menerapkan metode tersebut, kira-kira tindak lanjut apa lagi yang akan Bu Wahyu lakukan? Mungkin saya akan menyediakan media yang beragam Bu. Yang sudah saya lakukan tersebut hanya menggunakan kertas origami yang kebetulan saya pikir kemarin itu kertas origami kan sudah berwarna-warni. Saya pikir itu sudah akan membuat anak tertarik, tetapi ternyata tidak Bu. Mungkin dari medianya itu juga kurang beragam. Jadi mungkin nanti saya akan menyediakan ragam media seperti dari bahan alam, misalnya daun, atau mungkin saya akan menyediakan baju langsung untuk dilipat, atau dengan menggunakan kertas koran yang saya gunting polanya seperti baju. Jadi mungkin anak akan lebih tertarik dengan memilih media yang mereka suka Bu, berdasarkan minat mereka. Ya, bagus sekali solusi yang rencana aksi yang sudah Bu Wahyu rencanakan dengan memberikan media yang beragam. Mungkin anak-anak akan tertarik Bu Wahyu. Apalagi ketika kegiatan melipat ini melipat baju Bu Wahyu. Iya, Bu. Jadi ketika Bu Wahyu menyediakan baju langsung, anak akan lebih antusias karena ketika diimplementasikan di rumah juga mereka sudah percaya diri bisa melipat baju langsung Bu Wahyu. Nah, untuk itu komitmen Bu Wahyu sendiri bagaimana dalam mengimplementasikan itu? Saya mungkin akan terus membuat program atau terus untuk menyediakan ragam main di dalam semua kegiatan nantinya pembelajaran saya Bu. Terus mungkin saya akan ganti metode pembelajaran supaya anak tidak bosan. Di sela-sela itu juga mungkin saya juga akan menerapkan ice breaking supaya anak-anak itu tetap tertarik dan fokus seperti itu. Kira Bu Wahyu akan mengimplementasikan rencana aksi Bu Wahyu itu akan dimulai kapan Bu Wahyu? Berhubung ini masih dalam topik kebutuhan pakaian ya Bu, secepatnya saya akan implementasikan Bu. Jadi saya juga bisa memperbaiki hasil belajar anak. Mungkin pekan ini akan saya mulai laksanakan Bu. Baik, kemudian akan saya tunggu tindak lanjutnya Bu Wahyu. Siap Bu, terima kasih banyak Bu Winda. Ya, luar biasa sekali. Saya sebagai rekan Bu Wahyu hanya bisa mendukung Bu Wahyu. Semoga implementasi atau penerapan yang dilakukan Bu Wahyu membuahkan hasil
dan anak-anak juga terus kembali semangat kembali mengikuti pembelajaran Bu Wahyu. Bu Winda, terima kasih Bu Winda sudah meluangkan waktu bersedia mendengarkan sharing saya Bu Winda. Ya, sama-sama Bu Wahyu, saya sepatirkan hanya bisa mendengarkan nggih, sehingga Bu Wahyu bisa melegakan hati dan masalah tidak dibawa sampai rumah. Iya, terima kasih banyak. Semoga kita menjadi guru yang dirindukan anak-anak. Bu Winda, bagaimana tadi proses coachingnya? Apa berjalan dengan lancar? Ya, alhamdulillah Bu Eni, tadi coachingnya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Ya, ini saya tadi ada beberapa pertanyaan ya. Setelah saya observasi dari proses coaching Bu Winda tadi, kira-kira indikator apa yang sudah Bu Winda capai? Ya, menurut saya indikator yang saya capai yaitu saya sudah menunjuk coaching dalam kegiatan itu sehingga coaching dapat mencari solusi permasalahannya. Alhamdulillah ya Bu Winda, berarti Bu Winda sudah melaksanakan proses coaching ini sesuai dengan alur cerita ya. Bu Winda juga sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur cerita tersebut, menanyakan tujuan, lalu tadi Bu Winda juga sudah mengidentifikasi, kemudian Bu Winda juga sudah mengarahkan coaching dengan aksi yang akan dilaksanakan dengan berjalan yang lebih baik lagi ya. Oke, saya tadi juga sudah mendengarkan percakapan Bu Winda, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik ya Bu Winda. Selanjutnya berarti nanti kira-kira kedepannya apa yang akan Bu Winda kembangkan dan kompetensi apa bila ingin mengembangkan kompetensi dari proses coaching untuk selanjutnya Bu Winda? Masih sama aja Bu Eni, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh atau present, mendengar aktif, serta memberi pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Gitu ya. Baiklah Bu Winda, kiranya observasi proses coaching ini sudah selesai ya Bu Winda ya. Kita lanjut lagi untuk observasi yang bulan kedepannya Bu Winda ya. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.